Bab 112, persis setingkat lebih tinggi. Sepertinya aku bakal merepotkanmu untuk mengantarku berkeliling di masa depan. Sean mengulum sedikit senyum sambil menatap Nora. Iya, aku akan membawamu berkeliling. Lagi pula, aku memang sudah membawamu berkeliling selama 2 tahun. Jadi ini bukan masalah bagiku. Nora mengerucutkan bibirnya kemudian tersenyum kecil. Namun, tepat begitu wanita itu bersiap memasuki mobil dan mengendarainya, raut wajahnya berubah muram. Ini apa? Sean memperhatikan Nora ketika melangkah masuk ke dalam mobil, menyentuh setir, lalu keluar lagi. Sean, aku mungkin punya SIM, tapi kamu tahu aku jarang menyetir. Jujur aku agak takut menyetir. Wajah Nora sedikit merona karena malu. Kalau cuma jalan lebar di pinggiran tidak masalah. Tapi mana berani Nora berkeliling di jalanan kota yang sibuk. Terus, Sean berpikir sejenak sebelum membuka mulut. Biar aku temani saja kamu berlatih mengemudi begitu kita kembali ke rumah. Untuk sekarang kita suruh saja karyawan di sini membantu mengemudikan mobil ke rumah. Nora lekas mengangguk begitu mendengarnya. Maaf merepotkan. Tapi bisakah membantuku mengemudikan mobilnya ke alamat ini? Sean meraih pulpen dan kertas lantas menuliskan alamat Nora sebelum menyerahkannya. Oh, tidak masalah, Tuan Lane. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami untuk dapat membantu Anda dalam hal apapun. Anda bisa pulang dengan tenang. Kami akan benar-benar membersihkan ulang mobilnya sebelum mengirimkannya. Pramuniaga wanita itu dengan terburu-buru mengambil kertas tersebut sebelum tersenyum hormat. Baiklah. Sekali lagi maaf merepotkan. Sean mengangguk. Ketiganya lalu meninggalkan penjualan mobil dengan puluhan karyawan mengiringi kepergian mereka. Sean, bagaimana dengan BMW-nya? Aku tidak punya SIM. Mei juga tidak kelupaan dengan BMW yang diklaim Sean akan digunakan untuk membeli bahan makanan. Meski jika dibanding dengan Bentley senilai belasan miliar rupiah, BMW GT terlihat tidak ada apa-apanya. Tetap saja Mei masih akan sangat senang mengendarai mobil macam begitu saat hendak berbelanja bahan makanan. Bu, apa kusuruh ayah saja untuk mengantarnya pulang setelah dia libur kerja? Nora menatap Mei sambil berkata demikian setelah sejenak memikirkannya. Tidak perlu. Aku malah ingin secepatnya melihat mobil itu terparkir di depan rumah kita. Aku tidak akan merasa aman sebelum itu terjadi. Mei menggeleng dan tetap bersikukuh. Ya sudah kalau memang begitu kenapa tidak sekalian kita minta juga mereka mengirimkan mobilnya kembali untuk kita. Sean mengibaskan tangannya santai. Ya itu juga boleh. Mei mengangguk sebelum bergegas menemui Tuan Zane dari penjualan mobil BMW untuk membahasnya. Tuan Zane mana berani mengatakan tidak. Dia menyetujuinya dengan sepenuh hati. Di tengah perjalanan pulang, Sean dan yang lain duduk di dalam taksi dengan suasana cukup senyap. Mei pernah bilang Sean adalah lelaki yang tidak punya uang. Bahkan pesan tentang kartu kredit Sean semuanya dia sebut hanya untuk membodohi Nora. Tapi baru saja dia menyaksikan Sean bertindak begitu mengesankan. Membeli 2 mobil sekaligus dan menghabiskan hampir 14 miliar rupiah. Dia harus ngomong apa? Mei masih terus-menerus mencuri pandang pada Sean melalui kaca spion. Setelah beberapa saat, akhirnya dia angkat bicara. Sean, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Nora menoleh menatap Sean, seperti juga sangat ingin melihat bagaimana dia akan menjawab pertanyaan itu. Uang itu bagiku cuma sekadar angka. Soal bagaimana itu bisa sebanyak itu, tentu saja aku mempertaruhkan hidupku untuk mendapatkannya. Sean menjawab setelah terdiam sejenak. Saat seseorang berada di posisi dirinya, semua kekuatan dan hak istimewa yang dimilikinya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata belaka. Tidak seorang pun yang bisa membayangkan kekuatan yang Sean miliki. Bahkan uang dalam kartu kredit itu diisi ulang layaknya seorang yang mengisi ulang telepon prabaya. Yang dibutuhkannya cuma mengatakan jumlah yang dia inginkan. Sean memang telah memerintah jutaan pasukan untuk melindungi negara. Bahkan membunuh banyak orang di medan perang. Namun berkat perlindungannya, negara itu bisa damai. Mana mungkin negara yang dia lindungi meninggalkan Sean tanpa cukup uang? Tentunya akan jadi lelucon kalau itu benar-benar jika itu yang terjadi. Lalu apa sekarang kamu masih punya uang? Mei bertanya dengan wajah ditekuk. Iya. Jawab Sean sambil mengangguk. Terus berapa banyak lagi uang yang kamu punya? Mei langsung berubah lebih bersemangat. Aku tidak tahu.
Tapi seharusnya masih cukup. Sean memang benar-benar tidak tahu berapa banyak uang yang dia miliki. Mei Jeti tertegun begitu mendengarnya, namun perlahan mengalihkan pandangan. Dia merasakan gelombang ketidakpastian mengalir di hatinya. Dia sendiri tahu bahwa Sean pernah bergabung di Angkatan Darat. Tadi, Sean menyebutkan bahwa dia mempertaruhkan nyawanya demi uang. Apa mungkin uang yang dimaksud adalah hasilnya menjadi seorang tentara? Tapi bahkan jika Angkatan Darat telah memberikan kompensasi kepadanya sekalipun, mana mungkin sebanyak itu? Bukannya Mei tidak pernah melihat mantan tentara. Namun, untuk bisa mendapatkan tunjangan hingga beberapa juta setiap bulannya sudah cukup bagus. Tapi mereka yang menerima tunjangan lebih besar berarti memiliki posisi yang lebih tinggi. Apa ini artinya posisi Sean di dalam Angkatan Darat begitu tinggi sampai-sampai dia punya jumlah uang yang tidak terhitung? Semakin dipikirkan, Mei baru sadar bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal Sean. Sean dan yang lain turun di rumah Nora. Sebelumnya, manajer penjualan Bentley sudah menyiapkan mobil untuk mengantar Sean dan yang lain kembali ke rumah. Tetapi karena Nora masih punya beberapa kebutuhan untuk dibeli, jadi tawaran itu ditolak dengan bijaksana. Begitu ketiganya turun dari taksi, mereka mendapati sekelompok besar orang berkerumun di pintu masuk tetangga tidak jauh dari sana. Wah! Itu adalah BMW seri 4. Sungguh mobil yang luar biasa. Betul. Harganya pasti miliaran rupiah. Bukan sesuatu yang mudah dibeli orang biasa. Setidaknya selusin orang mengepung sebuah mobil baru sambil asik mengobrol sendiri. Hei, Tris, apa kamu punya tamu? Mei suka sekali bergosip. Suasana hatinya yang saat itu sedang membuatnya segera berjalan mendekat. Seorang wanita parubaya menoleh menatap Mei begitu mendengarnya. Dia lantas tertawa terbahak-bahak. Tidak. Ini, menantuku baru saja beli mobil baru. Kudengar katanya itu BMW seri keempat. Tapi aku tidak tahu banyak soal mobil. Jadi ku minta semua orang membantuku untuk melihat-lihat apa itu benar-benar mobil yang bagus. Wanita parubaya itu kembali tertawa. Walau dia berusaha terdengar rendah hati, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan sorot kebanggaan. Daerah yang mereka tinggali bukanlah daerah yang sangat mewah. Tidak banyak yang mampu membeli BMW. Jadi, dia tentu saja bangga akan hal itu. Benarkah? Kedengarannya lumayan. Sih. Mei mengulum senyum. Dia paham dengan apa yang wanita itu coba katakan. Tapi dia tidak marah sama sekali. Lumayan. Setidaknya, itu milik kita. Mungkin akan ada orang yang menawarimu duduk di mobil mewah mereka. Tapi untuk apa kalau itu bukan mobil bukan milikmu? Haha. Wanita itu tertawa. Dia teringat dengan Bentley yang dikendarai Christian sehari sebelumnya. Bentley tidak buruk juga. Tapi itu bukan punya keluargamu, Mei. Kalau BMW-nya ini milik kita. Wanita itu dengan bangga merenung dalam hati. Orang-orang di lingkungan itu senang membandingkan satu sama lain. Kali ini, wanita yang dipanggil Tris baru saja lebih unggul dari keluarga Mei. Orang-orang di sekitar mereka bisa mendengar cemooh pada nada Tris berbicara yang sontak membuat semua orang tergelak. Semua orang tahu bahwa seluruh uang yang diperoleh keluarga Nora digunakan untuk biaya pengobatan Sean. Sekalipun mereka ingin beli mobil, mana mungkin mereka mampu membelinya. Tet-tet. Detik itu juga suara klakson terdengar dari kejauhan. Dengan segera, BMW seri 5 berwarna coklat yang tampak mengesankan perlahan melaju mendekat. Mobil itu tampak sangat baru, dan catnya saja bersinar terang. Oh Tuhan! BMW juga. Tris, kamu punya berapa menantu? Sih? Semua orang di sana menoleh ke wanita parubaya itu. Aku cuma punya satu. Tris agak terkejut begitu mendapati BMW itu. Srik! Mobil pun berhenti. Kemudian seorang pria muda dengan setelan jas dan sarung tangan putih berjalan turun. Tuan Lane, mobil Anda sudah di sini. Semua dokumen diletakkan di laci. Kalau ada apa-apa lagi, jangan ragu untuk langsung menghubungi kami kapan saja. Pemuda itu mengangguk sebelum menghampiri Sean, lalu menyerahkan kunci dengan kedua tangannya. BMW seri 5, persis setingkat lebih tinggi dari seri keempat. Bab 113, kamu cukup naif. Semua orang tercengang. Mereka baru saja memamerkan BMW seri 4 itu di depan Sean. Tapi tak lama kemudian keadaan berbalik.
BMW seri 5 yang dibeli Sean diantarkan ke depan mata semua orang. Hal ini membuat mereka benar-benar malu. Siapa yang sanggup menahan perasaan canggung pada saat itu? Senyuman mereka yang tadi menertawakan Sean, kini membeku di wajah mereka. Kelihatannya sangat jelek. Ekspresi Sean tetap tenang sambil mengulurkan tangan dan mengambil kuncinya. Ini untuk belanja bahan makanan, Nyonya Perkins. Ucapnya gamblang sambil menyerahkan kunci mobil itu kepada May. Hah? Semua orang di tempat kejadian kembali terdiam. Apa Sean baru saja mengatakan bahwa dia membeli mobil itu untuk dipakai May pergi berbelanja bahan makanan? Sebuah BMW seri 5 seharga lebih dari 1,4 miliar rupiah akan digunakan untuk berbelanja bahan makanan. Sungguh suatu bualan besar. May tahu betul bahwa Sean berkata serius. Kesombongan dalam diri May terasa sangat puas ketika melihat ekspresi kaget semua orang di sekitar mereka. Benar-benar menakjubkan. Rasanya benar-benar seperti mendapatkan angin segar. Akhirnya tiba waktunya untuk dia bersinar. Oh, oke. May mengulurkan tangan dan meraih kunci mobil dengan senyum lebar di wajahnya. Tunggu dulu, kamu benar-benar membeli mobil ini? Tris berkata masam sambil bertanya. Dia mengira BMW seri 4 yang dibeli menantunya akan langsung membedakannya dari para tetangganya. Dia tidak pernah menyangka akan merasakan malu secepat ini. Pada saat itu, dia tidak bisa melepaskan rasa frustrasinya. Memang benar. Tuan Lane membeli mobil ini. Tuan Lane, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali sekarang. Mulai sekarang aku akan menjadi perwakilan layanan pelanggan pribadi Anda. Detail kontakku ada di dalam dokumen serah terima. Pemuda berjas itu berbicara pada Sean dengan penuh hormat. Baiklah, terima kasih banyak. Sean mengangguk kecil kepada pemuda itu. Tidak masalah, sama sekali bukan masalah. Pemuda itu menggeleng keheranan, dan setelah mengucapkan selamat tinggal, dia meninggalkan tempat itu. Kembali ke tempat kejadian. 2 buah BMW bersaing terparkir di sana. Dari sekian banyak orang yang hadir, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Suasananya menjadi sangat canggung. Nora, ayo kita kembali ke dalam dulu. Sean berbicara lembut sebelum bersiap pergi dengan kursi rodanya. Dia tidak tertarik sama sekali untuk bersaing dengan para tetangga itu. Dia hanya akan mengatakan 1 atau 2 hal demi May dan Nora. May dan Nora merasa begitu bahagia. Biasanya, selalu orang lain yang membual dan pamer di depan mereka. Untuk kali ini, saatnya mereka yang pamer. Mereka merasa sangat bangga. Hei May, jangan terburu-buru pergi. Katakan padaku, apa betul kamu membeli mobil ini? Bisa saja kamu menyewanya. Tris berkata sambil mendekat dan tersenyum. Para tetangga lain terkejut sejenak mendengarnya sebelum mereka mulai bereaksi. Sebuah Ferrari merah berhenti di depan rumah Nora beberapa hari yang lalu. Saat itu, semua tetangga cukup terkejut. Namun, mobil itu hilang hanya dalam beberapa hari. Wajar saja hal itu menjadi bahan pembicaraan di antara para tetangga. Mereka akhirnya menyimpulkan bahwa itu adalah mobil sewaan keluarga Nora agar terlihat lebih hebat dibandingkan kenyataannya. Kalau tidak, mereka mungkin hanya meminjam mobil itu dari seorang teman. Tentu saja kami membelinya. Kamu pikir kontrak pembelian ini palsu? May cukup serius sambil segera membuka pintu mobil dan mengeluarkan dokumen-dokumen pembelian. Sebagian dari mereka menutup mulut ketika melihat sebuah kontrak tercetak dengan stempel dan tanda tangan di atasnya. Tris hanya menjadi semakin marah saat memikirkannya. Keluarga May telah mencuri ketenaran yang seharusnya didapatkan oleh keluarga mereka. Semakin dia memikirkannya, semakin buruk perasaannya. May, jeti manusia itu jangan terlalu sombong. Jangan lupakan siapa kamu sebenarnya hanya karena kamu punya uang lebih. Apa maksudmu berkata kalau kamu menggunakan mobil mahal hanya untuk berbelanja? Tris semakin geram dan tidak bisa menahan perkataannya. Hei, jaga ucapanmu. Kami bisa menggunakan harta kami sesuka kami. Bahkan jika kami ingin menggunakannya untuk membuang sampah, itu bukan urusanmu. May tidak takut pada siapapun dalam hal percekcokan. Bu, ini hanya BMW seri kelima. Ini bahkan tidak terlalu berharga. Dan kamu sudah begitu bangga, sepertinya kamu cukup naif. Pada saat itu, seorang pria muda berjas berjalan dari belakang Tris dengan ekspresi meremehkan. Dia adalah menantu Tris,
pemilik dari BMW seri 4 tersebut. Meskipun BMW seri 5 lebih baik dari mobilnya, namun harganya tidak berbeda jauh dari miliknya. Setidaknya, itu tidak cukup untuk membuatnya terkesan. Belum sempat Mei berbicara, para tetangga mulai menyetujuinya. Benar. Kamu tahu betul keadaan keluargamu bahkan lebih baik dari kami. Bukankah 2 tahun belakangan ini kamu sudah mengeluarkan begitu banyak uang untuk biaya pengobatan Sean? Aku bahkan mendengar kalau Nor membawanya menemui beberapa dokter terkenal yang pastinya tidak murah. Kamu mungkin bisa menyisihkan uang karena Sean sudah agak pulih, tapi jangan terlalu sombong. BMW seri 5 tidak begitu mengesankan di kota Riverfall. Para tetangga mulai berbicara di antara mereka sendiri. Kerabat selalu ingin kerabat mereka menjadi kaya, tetangga selalu ingin tetangga mereka lebih miskin. Dulu, keluarga Nora merupakan keluarga termiskin di lingkungan sekitarnya. Itu karena mereka menggunakan semua uang mereka untuk Sean. Nora tidak pernah menyerah mencari pengobatan untuk Sean dan semua itu membutuhkan banyak uang. Selain itu, berkat Sean, Nyonya Perkins sangat keras terhadap keluarga Nora. Itulah mengapa keluarga Nora tidak terlalu baik secara finansial. Kemudian, secara tiba-tiba mereka membeli sebuah BMW. Para tetangga tentu saja tidak mudah untuk percaya. Bab 114. Keheningan. Perasaan iri ketika Nora berhasil melampaui mereka menjadi sangat besar. Karena Nora itu tidak sekaya mereka. Karena itu, dia berbicara dengan sikap menghina. Kamu benar. BMW seri 5 tidak ada apa-apanya bagiku. Kata Sean sambil melipat lengan bajunya dan melanjutkan. Itu sebabnya aku hanya menggunakannya untuk berbelanja bahan makanan. Apa aku tidak boleh melakukan itu? Hahaha. Menantu Tris itu tertawa terbahak-bahak. Berapa banyak mobil yang kamu punya? Belum sempat Sean menjawab, Tris mencibir. Kamu hanya punya 1. Bukan? Aku bahkan yakin kamu membelinya dengan mencicil. Mei terbatuk. Memang benar BMW seri 5 ini dibeli dengan cara dicicil. Menantu Tris terkekeh dan berkata, itu sebabnya aku bertanya. Jika kamu menggunakan BMW hanya untuk pergi berbelanja, mobil jenis apa lagi yang harus kamu kendarai untuk memamerkan identitasmu? Semua orang tertawa terbahak-bahak begitu menantu Tris selesai bicara. Mobil itu. Saat itu, Sean mengangkat lengannya dan menunjuk jauh ke depan. Hehe, sombong sekali kamu. Tris mencibir menghina dan membalikkan tubuhnya diikuti oleh yang lain. Boom! Semua orang memiringkan tubuh mereka dan menyipitkan mata. Matahari menyinari sebuah mobil dari kejauhan yang berkilauan seperti obsidian. Terdengar suara mesin dari sebuah mobil mewah. Sebuah Bentley Bentayga berwarna hitam pekat, raja dari semua mobil mewah, berjalan di bawah sinar cerah matahari. Suasana berubah menjadi sunyi dan tegang. Jantung semua orang berdegup kencang. Butuh lebih dari 10 detik sebelum mereka bisa memahami apa yang sedang mereka lihat. Sebuah Bentley Bentayga. Bukankah harga mobilnya saja bernilai lebih dari 11 miliar? Meskipun kamu cukup kaya, kamu tidak akan bisa membelinya dengan mudah. Beberapa pemuda penggemar mobil merasa kagum. Meskipun kamu dapat dengan mudah menemukan mobil mewah di kota Riverfall, untuk menemukan mobil lain yang selevel dengan Bentley Bentayga itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Itulah mengapa kedatangan mobil tersebut menarik perhatian semua orang. Bentley Bentayga itu melaju pelan menuju BMW seri 5 dan parkir tepat di sebelahnya. Setelah itu, seorang wanita ramping dengan pakaian kerjanya melangkah keluar dari mobil. Suara hak sepatunya terdengar renyah saat dia berjalan mendekat. Cantik sekali. Saat itu juga, pemuda tersebut mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Menikah dengan seorang wanita luar biasa yang mengendarai Bentley Bentayga adalah impian setiap pria. Wanita itu mengamati kerumunan tersebut tanpa membuang waktu sedetik pun. Ekspresinya yang sebelumnya tenang menghilang dan senyuman tersungging di wajahnya begitu dia mendapati Sean dengan kursi rodanya. Tuan Lane. Aku pikir aku salah tempat. Wanita itu berjalan ke arah Sean. Dia berbicara dengan hormat seolah-olah dia sedang berbicara dengan bosnya. Apa yang sedang terjadi? Tris bingung saat menyaksikan adegan itu. Ini kunci Anda, Tuan Lane. Mulai sekarang, saya akan menjadi asisten pelanggan pribadi Anda. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika mobil Anda memiliki masalah.
Wanita cantik itu berjalan ke arah Sean dan menyerahkan kartu nama dengan tangan kiri dan kunci dengan tangan kanannya. Hah? Semua orang termasuk Tris kembali tercengang. Wanita cantik itu mengatakan hal yang sama persis seperti yang dikatakan oleh pemuda yang mengantarkan BMW seri kelima. Apa maksud semua ini? Sean tidak hanya membeli BMW seri 5, tetapi juga membeli Bentley Bentayga. Tidak ada yang bisa mengeluarkan satu kata pun karena mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Itu bukan lelucon, kan? Apa dia membeli 2 mobil sekaligus? Mereka semua tidak ada yang bisa menerima kenyataan di hadapan mereka. Wanita yang dianggap seperti dewi oleh semua pria itu sangat menghormati Sean dan menawarkan kartu nama dan kunci mobil kepadanya dengan kedua tangan. Sean tidak mengulurkan tangan dan mengambil kunci tersebut. Sebaliknya, dia berkata, "Berikan kunci dan kartu nama itu padanya." Semua orang menggertakkan gigi mendengar kalimat Sean. Tidak ada yang akan menolak informasi kontak wanita yang begitu menarik seperti itu. Namun Sean tidak menginginkan kartu namanya. Nora merasa lega. Nora tidak tahu mengapa melihat Sean menolak wanita lain, bisa membuatnya lega. "Baiklah, Tuan Lane." Perempuan cantik itu menyerahkan kunci mobil dan kartu namanya kepada Nora dengan kecewa. Setelah memastikan semua urusan dengan Sean selesai, dia permisi pergi. Bentley Bentayga tersebut terparkir di sebelah 2 BMW. Kedua BMW itu seperti kehilangan kilaunya. Lagi pula, dengan harga Bentley tersebut, orang bisa membeli lebih dari 10 buah BMW. Keheningan menyelimuti kejadian itu. Sekarang apa lagi? Sean bilang dia menggunakan BMW ini untuk membeli bahan makanan. Apa ada orang lain yang punya pendapat? May memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek mereka. Wajah Tris memerah, sementara menantunya tidak bisa berkata-kata.